Wargi Bedas. Selamat datang di podcast penting DPMPTSP Kabupaten Bandung berpodcast. Pelayanan publik tidak akan berkembang tanpa adanya perubahan yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Diperlukan pemimpin yang inovatif dan visioner untuk dapat merealisasikan ide-ide dan gagasan dalam meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Salam Bedas, selamat datang di podcast penting. Saya Reja, host yang akan menemani wargi untuk berbagi informasi bersama narasumber seputar pelayanan publik. Pada hari ini telah datang bersama saya Pak Haji Ben Indra Agusta STMM selaku Kepala DPMPTSP. Selamat datang Pak. Selamat datang. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Iya. Pada saat ini di zaman yang emang era digital, lalu kebutuhan masyarakat terkait sosial media itu sangat meningkat Pak. Maka dibutuhkan pelayanan publik yang lebih mendekatkan. Nah, adanya podcast penting ini apa sih yang menjadi inspirasi Bapak untuk menghadirkan podcast penting ini Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ben Indra Agusta, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bandung. Pada saat ini kita ya ini mungkin perdana ya, perdana untuk kita siaran kaitan dengan podcast penting di MPP Kabupaten Bandung. Jadi podcast penting itu adalah kaitan dengan di mana moto kita awalnya adalah penting. Penting itu adalah singkatan dari P-nya adalah pasti, E-nya ada efektif, dan N-nya normatif, kemudian T-nya transparan, I-nya inovatif, dan G-nya adalah gesit. Gesit cepat tapi terukur. Nah, kaitan dengan pembentukan podcast penting sekarang ini adalah dari unsur yang inovatif yang kita motokan di awal saya jadi Kepala Dinas DPMPTSP. Nah, ini penting karena proses-proses yang kita lakukan sekarang, apalagi dengan sistem online ini cukup baru ya, karena memang masyarakat juga masih belum terlalu terlalu paham kaitan dengan proses perizinan. Kemudian mungkin sistemnya sendiri mungkin sering juga ada kendala. Jadi seandainya dengan adanya podcast ini itu lebih mendekatkan lebih mendekatkan ke masyarakat Kabupaten Bandung. Iya, betul Pak. Memang karena kalau melihat statistik saat ini bahkan dari anak kecil hingga orang tua itu 80% menghabiskan waktunya untuk bermain gadget Pak. Ya, pasti melihat handphone, nonton YouTube atau seperti apa gitu. Dengan adanya podcast penting yang digagas oleh Bapak ini, saya rasa ini memang sangat membantu Pak bagi masyarakat. Karena terkadang kita menyampaikan informasi melalui sosial media yang lain ataupun dari mungkin dulu media cetak ya Pak. Dulu itu kita cari media cetak atau seperti apa, itu memang untuk saat ini dirasakan sedikit kurang. Nah, dengan adanya podcast penting ini jadi harapan bisa lebih mendongkrak pemberian informasi kepada masyarakat. Nah, tadi Pak ini agak sedikit unik Pak di sini penting yang Bapak gagas ini sebagai moto penting Bapak ini hubungannya dengan visi misi dari Pak Bupati yang Bedas itu tuh apa sih Pak? Ya, pertama mungkin yang kaitan dengan visi Pak Bupati kaitan dengan profesionalisme SN gitu. Di samping situ mungkin kemudian daya saing ya, karena kita ingin bahwa dengan adanya kepastian perizinan, dengan kecepatan perizinan yang kita berikan ke masyarakat maupun investor, sehingga investasi masuk Kabupaten Bandung, sehingga Kabupaten Bandung punya daya saing yang baik atau di Jawa Barat maupun di Indonesia gitu. Sehingga moto ini mendukung terhadap salah satu misi Pak Bupati adalah meningkatkan daya saing daerah. Dari Bedas juga mungkin ini bisa dikaitkan dengan bangkitnya itu ya Pak, bangkit dan edukatifnya ini. Betul. Memang moto dari Bapak sendiri untuk penting ini pasti tidak akan terlepas dari visi misi dari Pak Bupati yang wargi Bedas ini Pak ingin tahu sih Pak di dalam podcast penting yang kali ini akan kita bahas, pelayanan publik itu kenapa sih Pak dibutuhkan dan apa saja sih layanan yang ada di MPP Kabupaten Bandung ini Pak? Di MPP kita di samping di seberang Alpatu, kalau dekat tol itu sebelah kiri tol gitu ya, keluar tol Soroja di sebelah kiri, menara yang sangat cukup tinggi sehingga bisa gampang dilihat oleh masyarakat. Nah, di gedung ini kita ada 30 saat ini 30 instansi atau stakeholder yang layanan ada di kita.
termasuk yang terbaru mungkin Dishub, karena KIR juga di sini. Ya, KIR. Kemudian dinas teknis ini ya, dinas teknis ada PU dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup kaitan dengan kajian AMDAL, UPR dan lain-lain, dan pembahasan sudah mulai di sini. PU insya Allah itu akan ke depan akan hadir di sini untuk layanan masyarakat untuk rekomendasi teknis. Jadi 30 instansi itu sudah ada di sini dengan jumlah perizinan layanan kita ada 460 layanan yang ada. 460. Betul. Ya, Pak. Waduh, banyak sekali ya Pak ya. Betul. Nah, kita juga alhamdulillah kita sudah disupport oleh baik instansi vertikal, kemudian yang instansi kita juga di sekitar Pemda gitu ya. Dan mudah-mudahan kepolisian juga di sini ada SIM ya. SIM di sini bisa perpanjang, malahan perpanjang SIM di sini bukan di Polres lagi sekarang. Jadi untuk perpanjangan SIM pasti diarahkan ke MPP. Kemudian kita punya layanan juga imigrasi ya, ini juga jadi minat masyarakat. Kita setiap layanannya hari Senin dan Rabu ya. Senin dan Rabu. Dan alhamdulillah warga Kabupaten Bandung bisa mendapatkan layanan di sini. Tidak perlu keluar gitu ya untuk layanan perizinan yang ada di kita. Dengan banyaknya instansi yang tergabung di MPP ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya Pak. Betul sekali. Masyarakat bisa datang ke MPP ini dengan mengurus berbagai macam kebutuhannya ya Pak. Tadi adanya SIM, imigrasi dan lain-lain mungkin bisa selesai dalam satu waktu ya Pak. Kira-kira selain dari inovasi Bapak menghadirkan MPP ini dengan penambahan jenis layanan, karena setahu saya beberapa tahun sebelumnya itu imigrasi atau instansi yang lain yang memang belum bergabung hari ini sudah bergabung ya Pak. Alhamdulillah hari ini sudah bergabung. Inovasi apalagi sih Pak yang kemungkinan akan Bapak hadirkan untuk meningkatkan mall pelayanan publik ini Pak? Ya, pertama mungkin kita sebenarnya sudah ada kerjasama dan salah satu apa ya mall pelayanan publik yang yang dicontohkan oleh provinsi adalah mall digital, MPP digital. Jadi sudah jalan dan sekarang sudah masuk di Kabupaten Bandung, terutama yang di MPP kita gitu ya. Satu itu. Kemudian kita juga ingin mendekatkan ke masyarakat kaitan dengan MPP. Kita juga punya layanan ya, layanan keliling. Dalam hal ini yang saya sebut dengan Simbang Ngaji, jemput izin. Jadi kita mobil-mobil layanan sebenarnya setiap ada Pak Bupati kaitan dengan Sabah Desa, kemudian kegiatan-kegiatan Pak Bupati di lapangan, itu biasa kita dampingi dengan mobil layanan. Karena kebutuhan masyarakat itu cukup tinggi ya kaitan dengan kebutuhan untuk mengurus NIB, nomor induk perusahaan, sehingga ini layanan kita. Sehingga dengan luas kabupaten yang perbatasan di utara dengan Subang dan Bandung Barat ya. Kemudian di selatan Cianjur, kemudian di timurnya Garut, kemudian di barat ada Bandung Barat. Jadi sebenarnya dengan luas seperti ini kalau masyarakat datang ke MPP agak cukup jauh gitu, sehingga layanan itu kita dekatkan dengan melalui mobil layanan, layanan Simbang Aji tadi ya Pak? Betul. Sistem mobil layanan anu ngajemput izin Pak? Betul. Nah kemudian kita juga sekarang karena melihat jadi ada apa ya, masyarakat merasa ada di TikTok tanda kutip ya. Jadi misalnya ngurus izin itu ada di PU, nanti PU bilang ada di lingkungan hidup ada di PTSP gitu. Nah untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, kita akan tempatkan dinas teknis di MPP. Pak. Jadi masyarakat datang ke MPP, mereka bisa mengurus langsung di instansi itu, bisa konfirmasi langsung gitu. Tidak di TikTok, merasa di TikTok ada dipimpong oleh petugas gitu ya. Jadi nanti ada di sini gitu. Dan alhamdulillah kita juga diperkuat dengan sekarang gitu ya, dengan kemarin sudah di launching ya, kaitan dengan indikator KPK. Oh KPK Pak. Udah ada salah satu indikator MCP KPK-nya dengan rekomendasi teknis ada di MPP. Jadi tidak boleh ada di dinas teknis lagi gitu. Jadi udah ada MPP. Nah kita sebenarnya kita sudah duluan sebenarnya, cuma mekanisme prosesnya mungkin belum terlalu optimal, sehingga proses rekomendasi teknis masih di dinas. Mudah-mudahan dengan adanya MCP KPK, salah satu indikatornya adalah rekomendasi teknis MPP, itu didukung oleh dinas teknis gitu ya. Dan terus terang kita sudah tempatkan, jadi mulai dari infrastrukturnya, mulai komputer, meja, kursi, sebenarnya layanan sudah ada di sini. Berarti memang inovasi yang Bapak hadirkan di MPP ini itu memang berdasar secara hukum ya Pak, betul ya? Tadi bahkan ada rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi ya Pak.
Itu mungkin untuk sebagai bentuk pencegahan ya Pak, ketika kita mengurus pelayanan perizinan yang harus dipingpong, dan mungkin di situ akan muncul celah-celah hal yang tidak diinginkan dengan adanya rekomendasi untuk penempatan dinas teknis di MPP ini, yang memang sudah menjadi inovasi sebelum adanya rekomendasi tersebut ya Pak. Betul, alhamdulillah. Sudah sebelum adanya rekomendasi tersebut sudah menjadi inovasi Bapak untuk menghadirkan dinas teknis di MPP ini. Memang ini suatu bentuk upaya Bapak mungkinnya untuk melakukan pencegahan terhadap segala bentuk jenis korupsi ya Pak. Nah, selain dari itu Pak, MPP ini kedepannya akan Bapak buat seperti apa lagi Pak? Iya, pertama mungkin kita akan optimalkan kaitan dengan MPP digital ya, dengan provinsi ya. Kemudian kita ingin ada fasilitasi, sekarang udah ada fasilitasi ya di Kunave ya. Bandung Kunave sudah ada di kita gitu. Ke depan mungkin ada berapa untuk mendekatkan masyarakat ya. Ini kita informasikan melalui sekarang mungkin podcast gitu. Kemudian mungkin dari brosur-brosur yang kita berikan. Kemudian salah satu yang lainnya adalah ingin MPP ini jadi sentra perizinan semua ada di Kabupaten Bandung gitu. Mudah-mudahan ini bisa kita selenggarakan gitu kan, tapi memang didukung oleh dinas teknis gitu karena memang kalau di DPMTSP itu kan di pintu pertama dan akhir gitu dalam proses penyelenggaraan perizinannya gitu. Tapi di dalam prosesnya itu ada dinas teknis. Nah, kita ingin bahwa proses-proses ini bisa lebih terintegrasi, bisa berkolaborasi ya dalam proses penyelenggaraannya, sehingga perizinan yang kita berikan ke masyarakat itu lebih cepat, masyarakat lebih puas. Dan alhamdulillah sebenarnya kita sekarang IKM kita ya, indeks kepuasan masyarakat kaitan perizinan itu udah sangat baik, jadi di posisi 85 ya. 85. Jadi sebenarnya kita sudah sangat baik ya dalam proses pelayanan, tapi ini kan berproses ya, karena memang untuk IKM itu kan setiap waktu waktu berubah, dan setiap waktu juga bisa naik bisa turun karena bentuknya layanan yang saat itu berikan ke masyarakat. Terkait izin nih Pak, terkadang di masyarakat itu masih berasumsi bahwa bikin izin itu rumit, harus ke sini lah, harus ke sana lah, dari prosesnya entah itu memakan biaya atau waktu yang lebih lama gitu. Sebenarnya itu bagaimana sih Pak proses izin sekarang itu Pak? Ya, jadi sesuai dengan moto kita ya, izin itu harus normatif, harus pasti, harus ada transparan, artinya biaya dan lain-lain, harus efektif ya, kemudian harus gesit, jadi harus cepat dan terukur gitu ya. Jadi kita ingin sekarang izin itu lebih mudah gitu. Dulu kita kenal dengan izin lokasi ya, ada rapat, ada tinjauan lapangan gitu. Sekarang nggak ada. Kemudian dulu ada rekomendasi atau persetujuan tetangga gitu ya, sekarang nggak ada. Jadi izin itu mulai, kalau sekarang istilahnya mungkin KKPR ya, kegiatan penata ruang, dulu izin lokasi. Kemudian masih sama kajian lingkungan ya, baik UKLP maupun AMDAL kalau dulu juga sama. Kemudian sekarang SEPEN juga sama, sekarang dulu gitu kan. Nah sekarang IMB dulu, sekarang udah PBG, persetujuan bangunan gedung. Jadi sebenarnya itu bisa lebih cepat karena memang semua dinas sebenarnya dinas teknis maupun di kita sudah punya SOP. Jadi artinya untuk perizinannya sudah ada waktunya gitu, sehingga kita bisa ngecek, kita bisa komplain seandainya memang waktu validasinya, antara sekarang kan validasi bukan tanda tangan, jadi validasinya lambat, itu bisa di cross check, bisa dalam pengaduan. Dan kita di dinas di MDC memang ada petugas khusus yang menangani pengaduan. Jadi proses-proses sangat kita respon gitu ya, karena itu juga jadi nilai ukuran ya, seperti apa layanan itu kita berikan gitu. Jangan sampai orang komplain tapi didiamin gitu kan. Nah, kita siapkan itu kan, petugasnya standby semuanya gitu. Dan insya Allah dalam proses-proses yang izin-izin yang lain ya, termasuk misalnya surat izin praktek ya, SIP ya, itu juga kita cepat. Alhamdulillah cepat. Jadi memang kita diberikan waktu itu untuk perizinan itu ada 8 hari. 3 hari di teknis, artinya di dinas kesehatan ya. Kemudian 5 hari di kita di MPP di DPMTSP. Tapi saya tegaskan ke staf gitu kan, bahwa kita tidak boleh menggunakan 5 hari. Maksimal 2 hari. Jadi SIP itu kalau cepat dari dinas kesehatannya 5 hari kita sudah bisa dapatkan SIP surat izin praktek, baik bidan, perawat maupun dokter. Ya, jadi meskipun di SOP-nya itu sekitar 8 hari kurang lebih mungkin ya Pak,
berdasarkan memang instruksi dari Bapak kepada petugas yang mengurus atau verifikasi izin tersebut itu diharapkan bisa lebih cepat ya Pak ini karena mungkin untuk mempermudah pelayanan karena apalagi terkait SIP dokter yang memang ketika dokter tidak mempunyai izin itu bisa dianggap malpraktek ya Pak ya. Betul. Selain dari itu tadi untuk izin-izin yang lain mungkin dilakukan atau diproses di OSS juga ya Pak ya. Betul. Dengar-dengar sih di OSS itu gratis ya Pak ya. Gratis. Tanpa ada biaya. Betul. Gitu. Dan kita ada pendampingan, seandainya memang masyarakat perlu pendampingan dan saya sudah siapkan petugasnya untuk pendampingan. Jadi tanpa biaya, mungkin keterbatasan ya, baik misalnya kuota dan lain-lain di sini bebas. Mereka bisa datang ke MPP, kita bisa layanan untuk pendampingan. Ternyata banyak sekali ya Pak pelayanan publik yang diberikan oleh DPMPTSP, lalu di mall pelayanan publik juga dan inovasi-inovasi yang Bapak hadirkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah mungkin di sesi kali ini kita tidak akan kupas secara luas ya Pak karena biar para wargi Kabupaten Bandung ini lebih penasaran mungkin ya Pak ya. Mangga. Kita cukup batasi dulu mungkin di pembahasan sampai di sini. Belum menutupan nih Pak, apa harapan Bapak ke depannya bagi masyarakat Kabupaten Bandung untuk bisa meningkatkan pelayanan publik kalau kesan-kesan Bapak selama menjadi pemimpin Pak di PTSP ini. Nah, kita ketahui banyak inovasi yang Bapak berikan di sini yang sudah kita rasakan. Alhamdulillah sangat terasa. Ya, saya pun di sini dengan hadirnya podcast ini terima kasih sekali Pak ke Bapak bisa menyalurkan ide gagasan dari anak-anak muda mungkin ya Pak. Betul. Bisa merangkul anak muda untuk meningkatkan pelayanan publik. Mungkin silakan Pak untuk harapan dan Ya baik. Ya harapan saya berkaitan dengan adanya mungkin podcast pertama mungkin ini bisa menjadi media lain kaitan dengan informasi layanan di Kabupaten Bandung kaitan perizinan satu itu. Kemudian di MPP juga saya berharap ini bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengurus izin supaya di satu pintu inilah yang kita urus izin dan bisa selesai gitu ya. Kemudian saya minta ke masyarakat bahwa masyarakat juga jangan khawatir dengan perizinan yang harus ditempuh. Jadi kalau ingin melakukan usaha harus dilakukan dengan izin-izin dulu gitu ya, misalnya melalui NIB, nomor induk usaha sehingga usaha Bapak, izin usaha Bapak bisa legal gitu ya. Yeah. Jadi itu bisa dilakukan di sini dan itu gratis. Kalau Bapak seandainya memang masyarakat seandainya memang perlu layanan, pendampingan, kami siap. Jadi silakan saja datang ke sini, dan kita akan lakukan layanan, ya. Nah, kemudian kaitan dengan kesan saya sekarang itu, alhamdulillah saya sudah dipercaya Pak Bupati 2 tahun di sini, gitu ya, di DPMPTSP. Banyak hal yang saya belajar terus, gitu, kaitan dengan perizinan dan membangun citra DPMPTSP ya, supaya lebih baik ke depannya, gitu ya. Pertama mungkin ada resistensi pasti karena memang dulu masih manual, tiba-tiba sekarang online ya, kontak masyarakat relatif minim, kemudian dulu berhubungan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah perubahan-perubahan itu memang perlu penyesuaian kaitan dengan kinerja, kaitan dengan semangat gitu ya. Jadi perubahan-perubahan ini sangat signifikan sehingga pemahamannya harus benar-benar kita tingkatkan, kemudian cara kita untuk mengajak mereka supaya berubah, mindset harus berubah gitu ya, dengan posisi sekarang gitu. Mudah-mudahan ini bisa diterima dan alhamdulillah sebenarnya dalam 2 tahun ini saya terima kasih dengan support dari rekan-rekan di bidang maupun dari staf gitu ya, sangat tinggi sehingga saya mengapresiasi setinggi-tingginya hal-hal ini. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa lebih kita tingkatkan di tahun-tahun ke depan. Siap. Bang Inten ya? Iya, siap. Terima kasih Pak. Wargi Bedas, mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih bagi Wargi Bedas yang sudah menonton podcast ini. Lalu bila ada pertanyaan, saran, kritik, atau apapun itu bisa Wargi Bedas cantumkan di kolom komentar atau bisa langsung hubungi
kontak layanan yang sudah tersedia. Mungkin untuk penutupan Pak, kita bisa sama-sama salam bedas. Ya. Kabupaten Bandung, bedas.